tuh suka nyanyi nggak? Terus mama aku yang jawab, suka nyanyi. Ya udah kamu les vokal sama aku aja gitu. Nah mulai dari situ aku rutin tuh nyanyi setiap minggu tuh pokoknya pasti 3 kali pertemuan, 2-3 kali lah gitu. Terus habis kayak gitu akhirnya dia bilang, Dek kamu nggak bosen nyanyi terus, kamu nggak mau bikin lagu atau bikin karya gitu-gitu. Akhirnya mulai dari situ dia aku tekunin. Hai semuanya, Sobat RDI, balik lagi ketemu sama Aina Tita ya. Mudah-mudahan sih kamu gak bosan-bosan gitu kan, apalagi dari pagi. Ya udah deh, apapun aktivitasnya semuanya mudah-mudahan tetap terus semangat ditemenin sama Radio RDI Jakarta. Sesuai janji Aina di jam 3 sore ini bakal ada bintang tamu dong. Kalau kamu juga mau lihat langsung obrolan kita seperti apa, ada di live YouTube @Radio RDI. Kalau mau bantuin pertanyaan boleh gak Aina? Boleh banget, aku sangat terbuka sekali. Kamu bisa juga kirim ya di chat YouTube RDI atau ke WhatsApp 0812 12 971. Apapun suasana di luar sana, tetap sih harus dengerin 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Bintang tamu kita hari ini ada Namira. Hai. Oke. Namira, pertama kali kah mampir ke Radio RDI? Iya, pertama kali. Tapi kalau seharian ini di sekitaran RDI ya? Iya, di putaran ini kebetulan. Di putaran ini ya. Oke, mudah-mudahan semangatnya belum kendor ya? Belum dong, masih semangat. Masih semangat. Tapi sebenarnya kalau aktivitas hari-hari itu Namira tuh ngapain sih sebenarnya? Aku sehari-hari karena aku punya bisnis, jadi aku pasti monitor bisnis aku. Tapi kan kalau bisnis tuh bisa dari rumah gitu kan. Biasanya sih selain aku ngerjain bisnis aku juga olahraga tuh rutin kayak hampir tiap hari. Apa pasti. Tuh olahraga yang sekarang lagi happening ya? Kalau aku dulu tuh suka lari tuh dulu aku bisa tiap hari. Terus sekarang jadinya padel karena teman-teman aku yang lari semua udah move semua ke padel. Kan aku kalau bisa lari pasti ngajak temen kan. Terus karena udah nggak ada temen lagi buat lari, terus juga kayaknya padel tuh berkeringat juga gitu. Jadi iya sih kan aktif kamu harus. Iya benar. Tapi gitu. Ini padel kalau sekarang nih kan lagi mau nggak mau ketiga radio nih. Berarti padel digeser waktunya atau? Aku kebetulan udah 2 minggu tuh nggak main dulu karena memang lagi capek banget. Kemarin tuh terakhir main tuh kan 4 jam. Sebenarnya aku tuh 6 jam paling lama, 4 jam itu sedang lah. Cuman kemarin karena 4 jamnya tuh intens banget, betis aku tuh agak sakit. Terus kan kalau misalnya terus-terusan pakai tangan kanan untuk olahraga itu kan kena overuse ya. Oh bisa begitu ya? Iya kayak ototnya terlalu itu kan kayak dari sebelah gitu loh. Jadi kayak kencang sebelah terlalu sering dipakai gitu untuk olahraga. Jadi aku harus istirahat dulu juga. Faktor dari durasinya itu juga tadi ya? Iya, terlalu keras juga mungkin olahraganya kan kayak gak kira-kira 4 jam. Makanya gitu. Ini juga buat sobat RDI gitu ya, pendengar kita sebutnya sobat RDI ya. Siapa tahu dari kamu udah pengen mencoba atau udah mulai lirik-lirik gitu ya. Maksimal baiknya deh, sebaiknya gitu ya. Berapa durasinya, terus apa yang harus dilakukan sebelum memulai padel? Sebenarnya semua olahraga tuh pasti harus pemanasan dulu. Nah ini pelajaran juga buat aku nih, aku tuh jarang banget pemanasan. Karena aku tuh kayak pengennya langsung udah mulai aja gitu kan. Nah pemanasan tuh wajib supaya nggak kaget tubuh kita. Iya benar. Terus yang kedua juga dilihat kalau misalnya main padel itu kan kalau intens itu kalau misalnya satu lapangan bisa 2 jam cuma 8 orang itu intens banget kita. Kayak ganti-gantiannya tuh secepat itu. Kalau mau kayak misalnya 2 jam gitu 12 orang. Gitu. Jadi perputarannya kita ada istirahatnya kayak sekali 2 kali istirahat kayak gitu loh. Kemarin tuh aku bener intens jadi nonstop selama 4 jam. Jadi ya gimana kaki aku nggak sakit. Iya, gitu. Makanya dia 2 minggu sekarang sudah 2 minggu ini lagi istirahat dulu. Tapi ini nggak sih berasa banget nggak sih ke olah vokal atau ke stamina ketika nyanyi gitu? Iya benar. Apalagi pernafasan Kak. Jadi kalau misalnya makanya itu kenapa aku tuh range vokal aku tuh sangat tipis. Suara aku tuh rada serak-serak husky gitu kan. Jadi aku tuh memang nggak bisa nyanyi yang terlalu power banget karena suara aku tuh tipis. Nah, suara tipis itu banyak banget ini ya kayak bukan negatif ya, cuman maksudnya tantangannya lebih gitu. Kayak nafas aku jadi lebih pendek, terus suara aku jadi cepet habis. Iya, gampang ngos-ngosan juga. Jadi kayak misalnya orang-orang mungkin tipe suara yang kayak suara Lyodra gitu ya. Dia mungkin agak susah untuk misalkan dia nih capek dikit nggak langsung serak gitu loh, karena suara dia masih kayak gitu tuh. Kok kayak suara Tiara Andini. Nah, kalau suara husky tuh kalau misalnya sakit dikit tuh kedengeran banget. Iya, jadi ya
akhirnya aku coba untuk olahraga, untuk ngatur nafas dan lain-lain, dan itu ngaruh banget, kayak lebih enteng aja gitu loh. Oh baiklah, ini juga siapa tahu ada yang baru mencoba untuk menjadi penyanyi ya. Ya kan kita kan kasih masukan-masukan gitu ya. Tapi ini kalau ngomongin soal menyanyi sebenarnya dari kapan sih? Aku tuh dari kelas 5 SD aku tuh udah nyanyi sebenarnya. Cuma lucunya itu dulu tuh aku nggak ngerti ya marawis itu apa. Hah? Aku tuh ikut gimana? marawis. Oh, gimana? Jadi karena aku tuh suka nyanyi, iya. Itu lucu banget. Aku tuh suka nyanyi, terus aku nggak tahu, aku taunya tuh marawis nyanyi dulu pas masih kecil. Iya. Akhirnya aku masuklah ke marawis itu nyanyi. Oh, gendang-gendang ada. Iya, ini kita ada gendang nih. Iya, ini marawis pakai kayak. Iya, tapi nggak gini ya. Dia lebih ceper gitu kan. Nah, terus habis kayak gitu guru vokal aku ngeliat, loh nih anak tuh kayaknya harusnya di Padus deh. Kenapa dia di marawis? Maksudnya aku ada change untuk pindah ke Padus gitu. Udah gitu aku ditarik lah, jadi aku 2 ekskul waktu itu. Terus habis gitu pas dari Padus, guru vokal aku tuh bilang, Enggak, kayaknya dia solo vokal aja gitu. Akhirnya aku nggak ikut marawis lagi, aku cuma ikut Padus sama solo vokal itu. Nah mulai dari situ aku ikut lomba-lomba tuh pas SD, aktif ikut lomba, sempat menang juga. Terus aku SMP SMA off, bener-bener udah nggak nyanyi lagi. Itu juga karena aku pindah sekolah. Terus udah bener-bener mungkin udah ngerasa dulu aku masih kecil kayak ekskul tuh kayaknya wah banget gitu. Pas udah SMP SMA ekskul tuh udah kayak aku udah malas gitu ikut ekskul. Ada masanya akhirnya malas ya. Ada masanya. Terus akhirnya aku udah nggak pernah ikut apa-apa lagi sampai akhirnya sebelum aku skripsian itu aku datang ke SCBD ke bengkel untuk ngeliat konser. Ternyata di situ tuh ada konsernya Teh Ocha. Nah, aku datang sama papa aku tuh kenal sama manajernya Teh Ocha. Manajernya Bubu. Nah, manajernya Bubu itu lagi nyapa-nyapa gitu, adeknya datang. Ternyata adeknya tuh vokal coach. Wah, Terus aku ditanya, kamu tuh suka nyanyi nggak? Terus mama aku yang jawab, suka nyanyi. Ya udah kamu les vokal sama aku aja gitu. Nah mulai dari situ aku rutin tuh nyanyi setiap minggu tuh pokoknya pasti 3 kali pertemuan, 2-3 kali lah gitu. Terus habis kayak gitu akhirnya dia bilang, Dek kamu nggak bosen nyanyi terus, kamu nggak mau bikin lagu atau bikin karya gitu. Akhirnya mulai dari situ dia aku tekunin. Aku awalnya nanya dulu ke mama kayak, Ma kira-kira boleh nggak gitu kan, kata mama ya boleh lah gitu. Nah akhirnya dari situ tuh Kak, dari ketemu nggak sengaja itu. Dan akhirnya berlanjut lah. Udah berapa lagu yang dikeluarin? Aku ini baru 2, ini yang baru ini kedua, cuman aku tuh lagi proses mau bikin lagu lagi. Sebenarnya udah ada lagunya, udah ada musiknya, tinggal recording aja. Ketiga. Nah, kamu penasaran kan lagu yang baru ini gitu ya? Siapa penciptanya? Ceritanya soal apa? Terus kapan sih sebenarnya lagu ini tuh ada? Nanti kita bakal bahas juga ya. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu semua masih ada di live YouTube @radio RDI barengan sama Namira.